Assalamualaikum, saya Ali Mahdi, Master SOP. Kali ini saya akan membagi untuk Anda cara-cara menulis SOP dengan tepat, dengan cara yang efektif, dengan cara yang efisien, agar dapat diaplikasikan untuk perusahaan. Rekan-rekan sekalian, dalam menyusun SOP yang tepat, menyusun SOP yang baik, harus kita perhatikan bagaimana menulisnya. Maka, menulis SOP harus cermat, harus benar dan baik, agar tidak menimbulkan multitafsir dari pengguna atau pelaksana daripada SOP tersebut. Sehingga SOP yang dibuat menjadi SOP yang berkualitas, SOP yang tepat, dan bisa dipahami siapa saja pelaksana daripada SOP itu, sehingga perusahaan akan bisa menerapkannya dengan baik dan benar, sehingga dapat menguntungkan perusahaan Anda. Rekan-rekan sekalian, ada 5 syarat bahwa SOP itu disusun dengan baik, benar, dan tepat. Yaitu yang pertama adalah SOP harus simpel dan jelas, teman-teman sekalian. Jadi harus simpel dan jelas, agar setiap pelaksana daripada SOP yang dimaksud itu paham, mengerti, dan bisa mengaplikasikan SOP tersebut. Jangan sampai kemudian disusun SOP justru ribet, kemudian dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh para pelaksana, sehingga kemudian SOP itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena itu nanti tujuan SOP dibuat tidak akan bisa dijalankan. Dan yang kedua, SOP harus memuaskan customer. Ya, rekan-rekan sekalian, SOP harus bisa memuaskan customer. Jangan sampai kemudian adanya SOP justru menyulitkan customer. Adanya SOP justru merugikan customer. Itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah SOP harus bisa menaikkan omset. Ya kan, lucu kalau ada SOP justru omset menurun. Justru dengan ada SOP, maka omset harus bisa naik. Karena operasional semakin baik, operasional semakin tertata rapi, sehingga menimbulkan kepuasan bagi penggunanya dan kepuasan bagi customer. Dan yang keempat, SOP dibuat untuk kepentingan semua pihak. Rekan-rekan sekalian, SOP dibuat untuk kepentingan semua pihak. Bukan untuk kepentingan salah satu atau beberapa orang individu di dalam perusahaan. Atau bukan hanya kepentingan 1-2 departemen atau fungsi dalam perusahaan. Sehingga ini akan menyulitkan. Misalnya ketika saya bertugas di departemen produksi, maka SOP saya buat dengan mudah. Tapi dengan kemudahan itu kemudian barang yang saya produksi, tapi dengan kemudian barang yang saya produksi banyak cacat, banyak fault, ini akan merugikan departemen lain. Misalnya departemen sales dan marketing, dia akan kesusahan menjual barang itu. Atau bisa juga barang kita terjual tapi ini banyak komplain. Itu tidak boleh, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, SOP harus bisa diperbaiki dan bisa diimprovement, harus bisa diperbaiki dan bisa dikembangkan. Karena SOP itu tidak hanya sekali dibuat, kemudian dilaksanakan atau dipakai selamanya, tidak. Dalam operasional perusahaan pasti ada perubahan, atau mungkin ada perkembangan zaman, baik secara teknologi maupun secara struktur organisasi dalam manajemen perusahaan Anda. Itu adalah 5 syarat bagaimana SOP itu baik dan benar.